Nama saya Evin Okridiana. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Fabian. Apakah sistem pembelajaran online efektif dan efisien? Selanjutnya pertanyaan nomor 2 ditujukan kepada teman saya Rahmi Rizkina Lainawati. Pertanyaannya, apa kendala dan kelebihan menggunakan sistem pembelajaran online? Terima kasih. Selanjutnya yakni pertanyaan ketiga ditujukan kepada Evin Okridiana. Pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran daring sesuai dengan situasi Indonesia saat ini? Saya, Fabian, akan menjawab pertanyaan dari Evin. Apakah sistem pembelajaran online efektif dan efisien? Jelas, ada kurang dan lebihnya dari sistem tersebut. Dibilang efisien memang benar, karena tak jarang dosen tidak bisa berangkat ketika ada pertemuan tatap muka, sehingga pertemuan dialihkan menjadi online, memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan haknya mendapat materi perkuliahan. Tapi dosen juga bisa memenuhi kewajibannya dalam memberikan materi. Jika dilihat dari esensinya, perkuliahan online tidak efektif, di mana untuk prodi-prodi tertentu membutuhkan praktek atau pendalaman mata kuliah yang lebih. Ketika dialihkan menjadi online, pembelajaran menjadi kurang maksimal. Kurangnya praktek yang diberikan dosen dan tutorial minim terhadap mata kuliah tertentu. Memang dampak dari wabah ini mengakibatkan kurang maksimalnya tujuan dari semua sektor, sehingga kita tidak dianjurkan menyalahkan siapapun, walaupun ada beberapa yang... Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Farah. Apa kendala dan kelebihan dari sistem pembelajaran online? Kendala dari sistem pembelajaran online banyak sekali dialami oleh siswa, di antaranya akses internet yang kurang memadai, kesulitan dalam memahami materi, serta melawan rasa malas yang semakin meningkat. Sedangkan kelebihan dari sistem pembelajaran online ini diantaranya, siswa tidak hanya bergantung kepada guru, tetapi siswa juga bisa belajar untuk mengakses pelajaran-pelajaran itu sendiri dengan mencari riset-riset di internet. Dengan itu juga siswa secara otomatis dilatih untuk menguasai teknologi informasi yang semakin berkembang. Dan siswa akan menyadari bahwa teknologi informasi tidak hanya digunakan untuk game online saja, tetapi juga bisa digunakan untuk mengakses belajar di internet atau mempelajari materi-materi dari sekolah dan mencarinya di internet. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah mengenai ketepatan pembelajaran online Indonesia saat ini. Sangatlah tepat karena pemerintah Indonesia mulai cepat dan tanggap untuk menganjurkan warganya menerapkan social distancing atau mengisolasi diri di rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas. Karena semakin mewabahnya virus COVID-19 yang berdampak luas bagi sektor penting di Indonesia, terutama pada sektor pendidikan di Indonesia, aktivitas yang melibatkan kumpulan orang kini mulai dibatasi di Indonesia, seperti bersekolah, beribadah, bekerja, dan lain-lain. Sejak kasus virus corona mulai meningkat, sekolah atau universitas saat ini tidak lagi melakukan aktivitas seperti biasanya karena pemerintah melakukan sistem di rumah saja untuk kegiatan belajar mengajar, baik formal ataupun informal yang setiap hari dilakukan oleh peserta didik. Semuanya harus dilakukan di rumah saja. Salah satu langkah yang tepat dalam situasi seperti ini adalah manfaatkan teknologi jaringan dan teknologi informasi bagi pengembangan sistem pembelajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi, yaitu dengan model pembelajaran daring dalam jaringan atau online e-learning, model OLM antar sekolah atau perguruan tinggi.